Minggu malam 1 Desember 2024, mahasiswi di salah satu universitas di Bangkalan, Madura ini ditemukan meregang nyawa di sebuah lokasi di Kecamatan Galis, Bangkalan, lantaran dianiaya secara sadis oleh kekasihnya sendiri dan diketahui bahkan tubuhnya ini dibakar. Saat ini pemirsa, tim Fakta tengah berada di Bangkalan, Madura. Kami akan mengarah ke TKP untuk mencari tahu dan menemui saksi di sana yang kemudian ini bisa bercerita kepada kami seperti apa kemudian ini lokasi sekitar dan juga detik-detik warga menemukan jasad dari mahasiswi tersebut. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Desa Banjar, oh ini udah masuk Desa Banjar ya? Kita sudah masuk Desa Banjar, Kecamatan Galis, pemirsa. Tempat di mana TKP berada dan informasinya tidak jauh dari sini, sebelah kanan jalan ya, mas, kanan jalan. Itu ada semacam tempat dulunya difungsikan untuk pemotongan kayu, begitu. Kita akan langsung lihat seperti apa TKP-nya. Di depan itu adalah TKP-nya. Dari kejauhan sih banyak orang yang berkerumun ya di lokasi tersebut. Kita akan cari tahu lebih lanjut di sebelah kanan ya TKP-nya. Kita sudah sampai pemirsa di TKP pembunuhan dari EN, mahasiswi salah satu universitas di Bangkalan yang terjadi pada Minggu malam kemarin. Ini di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Banyak warga yang berada di sini. Nampaknya juga masih banyak yang ingin tahu lokasi secara langsung, kemudian juga barangkali memanjatkan doa untuk almarhumah begitu, sekalipun hanya TKP-nya saja yang berada di sini. Di sebelah sana saya melihat mobil polisi, kita akan cari tahu apa aktivitas yang masih berlangsung di sini. Saya masih lihat banyak masyarakat yang berkumpul ya di area sekitaran TKP ini, pemirsa. Anda bisa lihat bahkan di titik TKP sebelah sana dan juga di jalanan ini diramaikan oleh warga. Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut apa aktivitas dan juga tujuan warga di lokasi ini, termasuk juga ada pendampingan dari pihak kepolisian. Saya akan coba menyusuri jalanan ataupun juga beberapa barang bukti ya yang mungkin bisa kita temukan di lokasi kejadian. Dan ini juga menjadi salah satu jalan yang mungkin mengakses wilayah desa lain begitu. Jalanan ini tidak terlalu besar dan mungkin hanya bisa dilewati oleh sepeda motor saja, bahkan tidak ada penerangan juga seperti sepanjang jalan yang tadi juga kita lewati. Anda bisa bayangkan betapa gelapnya pada malam hari itu di atas jam 7 malam jika kita baca dari kronologi kejadiannya. Proses penganiayaan yang berujung pembunuhan dan juga pembakaran tersebut ini terjadi. Saya akan coba mendekat karena dari kejauhan Anda bisa lihat ada semacam gundukan tanah yang di atasnya ditaburi bunga begitu. Ya. Area ini pemirsa yang tadi dari kejauhan juga saya lihat dikelilingi oleh warga sekitar. Jadi nampaknya warga sekitar ini melakukan tabur bunga
di area ini yang saya duga ini adalah lokasi dari pembakaran almarhumah EN, mahasiswi dari salah satu universitas di Bangkalan yang terjadi pada Minggu malam. Di sini juga kami masih melihat ada sisa-sisa pembakaran seperti kayu yang terbakar, kemudian juga beberapa tanah dan daun yang gosong bekas terbakar begitu. Kalau sedikit saya bisa gambarkan, jika kita mengacu pada salah satu atau beberapa video yang beredar, di area ini awalnya dikelilingi oleh warga dan juga sudah terpasang polis lain, tetapi salah satu area yang tentunya menarik perhatian di mana mohon maaf ada jasad di situ yang kemudian ini masih terbakar, masih menyala apinya, dan itu yang perlu kita cari tahu seperti apa kemudian ini proses dari warga menemukan pertama kali jasad dari EN dan bagaimana kemudian ini upaya untuk memadamkan api mengingat banyak sekali warga yang pada saat itu berkerumun. Saya akan coba untuk cari Pak Cari ya yang juga menjadi saksi kami begitu. Kita akan coba cari. Pak Cari, pertama kali yang lapor ya ke Pak Cari, waktu itu dari siapa Pak? Dari masyarakat, ya, telepon saya. Tapi awalnya mereka waktu telepon tidak melaporkan bahwa ada pembakaran mayat. Dikira sumber yang kebakar ya. Iya. Jadi mereka bilang bahwa, Kak ternyata ini mayat seorang perempuan. Langsung saya ke sini, cek lokasi, setelah cek betul, saya langsung telepon Polsek. Jadi boleh kita ke sana ya Pak ya? Oke. Lewat mana Pak Cari? Lewat sini? Iya. Sebentar, pelan-pelan Pak. Di sini ya, berarti Pak Cari izin, berarti korban dan pelaku ini jalannya dari arah mana Pak? Dari arah sana. Oh dari arah sana belok langsung ke masuk sini. ke sana. Iya. Oke di jalanan kecil ini. Kalau malam ini berarti sama sekali nggak ada penerangan ya Pak Cari ya? Nggak ada. Oke. Ini mungkin tempat pelaku menghabisi nyawa korban. Menghabisi di sini? Ya, di sini. Di sini. Oke. Jadi kalau info yang masuk pada saat itu di sini dilakukan apa Pak Cari? Kalau yang waktu saya nyampe sini ya, kan mayat sudah ada di sana, terbakar di tempat yang ada bunganya itu loh. Iya. Di tengah sana. Nanti kita ke sana. Ya polisi di sini terjajir banyak darah. Dan juga ada rambut yang lepas, mungkin diseret dari sini ya ke lokasi pembakaran. Oke, jadi ini adalah titik di mana warga menemukan bercak dan juga bekas darah yang cukup banyak ya sebenarnya dari korban, kemudian juga ada barang bukti berupa rambut dari korban, HP. handphone juga ya. Handphone di area sini juga, Pak Cari, yang kemudian ini diamankan oleh pihak kepolisian. Oke, selain handphone mungkin ada senjata dari pelaku ini ada di sekitar sini juga, Pak Cari? Nggak ada? Senjata nggak ada. Nggak ada. Kalau senjata oleh pihak kepolisian setelah konstruksi kemarin ditemukan di daerah Pakong, Kecamatan Mondung. Jauh dari sini? Jauh. Jauh. Hampir mungkin 10 kilo lah. 10 kilo dari sini. Oke, kita boleh ke daerah sana, Pak Cari? Jadi ada api yang terlihat dari kejauhan di sini, ditemukan atau dilihat oleh salah satu warga, itu sekitar pukul berapa, Pak Cari? Sekitar jam 19. Jam 7 ya? Iya, jam 7. Berdasarkan mungkin perkiraan dari Pak Cari ya, pada saat pembakaran sampai pada akhirnya ditemukan oleh warga, ini kira-kira berapa lama, Pak? Sekitar 1 jam. 1 jam ya? Iya. 1 jam. Baik, saya izin mendekat sebentar, Pak Cari. Oke, jadi titik pembakarannya di sini. Kalau yang ini tadi? Oh, bukan. Bukan ya. Oke, disinilah korban setelah dilakukan penganiayaan ini dibakar oleh Maulidi yang kini menjadi tersangka, begitu? Pak Cari, setelah Pak Cari lihat kondisi jasad di sini, posisinya pada saat itu seperti apa, Pak? Kalau banyak kan waktu itu kan
terlentang. Mungkin boleh ditujukan arahnya kemana terlentangnya? Sini kepalanya di sini, kaki di sana. Kaki di sebelah sini ya? Yang kebakar hanya bagian tubuh di dada lah. Bagian Perut, dada. perut sama dada. Kalau masalah kepala, kaki enggak. Artinya Pak Cari mungkin sama warga sekitar juga masih bisa mengenali wajahnya. Bisa mengenali. Insya Allah andai kata kita kenal dengan korban atau termasuk masyarakat kami ya, Ya, insya Allah kita bisa kenal. bisa ya? Ya, karena mukanya masih utuh. Masih utuh ya? Oke, proses pemadaman api waktu itu dilakukan oleh pihak kepolisian atau warga? Oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian ya. Sama sekalian saya konfirmasi juga, kalau dari keterangan tersangka, mereka berdua ini kan akan menuju ke tempat pijat Ya. bayi begitu ya. Ini memang di sekitaran sini banyak Pak? Kalau daerah sekitaran sini sama sekali tidak ada. Saya bisa pastikan Tidak ada ya? tidak ada sama sekali. Jadi mohon maaf kalau dulu kita sering dengar bahwa mungkin beberapa masyarakat desa ini melahirkan di dukun bayi dan lain sebagainya dengan cara dipijat. Ini masih ada di sini kah atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada Kalau sama dulu sekali. memang ada Mbak ya. Memang dulu ada, cuman sekarang yang sudah meninggal ya. Sekarang untuk masyarakat kami ini sudah ke bidan desa. Karena desa kami ini ada 3 bidan yang menanganin orang melahirkan. Oke, jadi dipastikan itu hanya alibi dari tersangka Ya. begitu ya. Baik Pak Cari, terima kasih banyak atas waktunya, atas keterangan yang sudah diberikan kepada kami. Sehat selalu Pak Cari. Amin amin. Kita temukan fakta selanjutnya. Masih di sekitaran TKP ini saya melihat dari banyaknya warga yang berkerumun, banyak juga yang memanjatkan doa langsung di sini. Mbak Anggi, Mbak Putri, saya turut berduka cita sekali. Tentunya kalian sangat kehilangan sahabat terbaik, begitu ya. Mungkin saya boleh diceritakan terlebih dahulu kedatangan teman-teman di sini. Ini atas permintaan atau atas dorongan siapa awal mulanya? EN ini kan merupakan teman baik kami, apalagi kami ini satu prodi manajemen sumber daya perairan, Ya. Mbak. Terus habis gitu, ya ini dorongan teman-teman sendiri buat mendoakan dan mungkin untuk supaya EN ini tenang di alam sana, karena almarhumah itu Mbak semasa hidupnya juga lumayan dekat sama saya dari mahasiswa baru. Kalau Mbak Putri, ini kedekatannya seperti apa dengan almarhum? EN yang saya kenal anaknya juga pendiam, cantik dan juga nggak pernah banyak tingkah. Saya juga terkejut dengan kejadian yang seperti ini karena saya banyak kabar bahasanya ada teman saya dari korban itu di manajemen sumber daya perairan itu terkena musibah. Kalau berkaitan dengan teman dekat yang saat ini menjadi tersangka atas nama Maulidi ya, itu kalian kenal juga kah atau bagaimana? Mungkin almarhumah pernah cerita? Tidak. Kalau dari almarhum tidak pernah cerita sama sekali. Bahkan teman dekatnya pun nggak tahu kalau semisal korban terkenal dengan pelaku. Karena jarak antara UTM dan juga di daerah saya itu sangat jauh gitu. Dari kami juga belum tahu pasti di mana korban kenal dengan pelaku. Terakhir mungkin Mbak Anggi dan juga Mbak Putri, boleh saya tahu doa kalian berdua untuk almarhumah ini seperti apa? Semoga mungkin EN sudah berbuat kesalahan dengan mengenal si pelaku itu. Semoga EN tenang dan diterima oleh Allah. Semoga amal-amal baiknya juga diterima oleh Allah. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mau bercerita bersama saya. Sekali lagi kami turut berduka. Sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya.